Tahukah kamu bahwa NTT adalah salah satu penyumbang angka stunting tertinggi di Indonesia? Nah, rupanya Pak Jokowi beberapa waktu lalu menyampaikan sebuah pidato yang cukup tajam membahas tentang anggaran untuk pengentasan stunting, angkanya itu luar biasa, yakni mencapai 10 triliun. Tetapi sayang sekali, 80% dari 10 triliun itu habis untuk anggaran rapat dan perjalanan dinas. Mari kita dengarkan video dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Pak Joko Widodo. Saya mau lihat. 10 miliar untuk stunting. Cek. Perjalanan dinas 3 miliar. Rapat-rapat 3 miliar. Penguatan, pengembangan apa-apa, bla bla bla. 2 miliar. Yang benar-benar untuk beli telur itu enggak ada 2 miliar. Ya, kapan stuntingnya akan selesai kalau caranya seperti ini? Ini yang harus dirubah semuanya. Kalau 10 miliar itu anggarannya, mestinya yang untuk lain-lainnya itu 2 miliar. Yang 8 miliar itu ya untuk langsung telur, ikan, daging, sayur, berikan ke yang stunting. Konkretnya kira-kira seperti itu. Nah, itulah masalahnya di daerah, Pak. Di daerah yang terjadi adalah bawahan Bapak atau orang-orang yang bekerja di bawah. Itu terlalu banyak pertemuan-pertemuan formal, di mana dikatakan itu adalah sosialisasi tentang stunting, bagaimana cara pengentasan stunting. Masyarakat hanya tada air mulut, hanya dapat kecipratan air mulut, sementara pulang mengantongi uang duduk dan tidak jelas seperti apa langkah-langkah konkret dalam pengentasan stunting. Yang masyarakat butuh itu adalah langsung tindakan nyata. Kalau orang mengalami stunting, berarti ekonominya pasti tidak bagus. Bagaimana cara ekonominya bagus? Berikan langsung bantuan yang dapat dikelola untuk dapat dimanfaatkan bagi keluarga itu. Dan masalah lainnya lagi adalah masalah sanitasi, khususnya kami di NTT. Masalah sanitasi itu adalah masalah serius. Banyak rumah tangga yang belum mendapatkan pelayanan air bersih. Nah, bagaimana caranya orang bisa bebas dari stunting kalau masih banyak keluarga yang hidup dengan kondisi tidak bersih? Nah, harusnya bantuan-bantuan itu yang konkret. Masalahnya adalah yang turun dari atas itu adalah sapi. Sampai di tingkat bawah, itu hanya telur ayam. Itu pun sudah cangkangnya, isinya udah habis, diisap oleh mereka yang punya akses ke dana tersebut. Pengembangan UMKM, ini ada di APBD, nggak usah saya sebutkan di kabupaten mana. Pengembangan UMKM, total anggaran 2,5 miliar. Rp2,5 miliar untuk pengembangan usaha mikro, usaha kecil. 2,5 miliar. 1,9 itu untuk honor dan perjalanan dinas. Ke situ-situ terus sudah. Itu nanti sisanya yang 0,6 miliar, yang 600 juta, itu nanti juga masih muter-muter aja. Pemberdayaan, pengembangan, istilah-istilah yang absurd. Tidak konkret, langsung aja lah. Itu untuk modal kerja, untuk beli mesin produksi, untuk marketing. Ya kalau pengembangan
UMKM mestinya kan itu. Untuk pameran, jelas. Ini tugas BPKP. Bapak Ibu sekalian, tugas BPKP sekarang mulai harus orientasinya ke situ. Orientasi hasil, arahkan daerah, pusat, semuanya, BUMN, kementerian, lembaga, hal-hal yang konkret. Biar apa? Produktif. Saya lihat lagi di sebuah kabupaten, pembangunan balai penyuluh pertanian. Ini jelas loh, pembangunan balai. Tapi saya lihat senyum-senyum berarti sebetulnya di BPKP udah ngerti semua ini sebetulnya. Saya hanya ingin menegaskan, kita sekarang orientasi kita memang harus hasil. Kalau kita mau bisa bersaing dengan negara-negara lain. Pembangunan balai. Itu dia, anggaran habis untuk hal-hal yang absurd, kata Bapak Presiden kita. Anggaran tidak digunakan untuk hal-hal yang konkret, langsung menjawab kebutuhan dari para penerima manfaat. Itulah dia masalahnya Bapak, uang itu habis untuk perjalanan dinas, anggaran rapat, katanya begitu. Apakah benar perjalanan dinas dananya sampai miliaran rupiah? Apakah benar biaya rapat itu, rapat seperti apa memang itu yang sampai miliaran rupiah? Kami rakyat jelata mana tahu lagi Bapak Presiden, kami tidak tahu apa-apa. Kami hanya ikut saja maunya mereka seperti apa. Jadi kalau Bapak sudah perintahkan Badan Pengawas Keuangan untuk bergerak, ya kami berharap supaya mereka bisa bekerja secara maksimal, menyisir dengan rapi supaya bisa ditelusuri kemana anggaran itu ditujukan. Sehingga apa yang menjadi hak rakyat bisa kembali dinikmati oleh rakyat. Dan bila anggaran itu habis untuk penggunaan yang fiktif, biarlah para pelakunya itu dapat dihukum seadil-adilnya. Karena mereka telah menghisap, telah mengambil apa yang menjadi hak dari masyarakat kecil yang tidak berdaya. Jadi kami sangat mengharapkan tindak lanjut dari Badan Pengawas Keuangan untuk mengecek semuanya, supaya dapat dipastikan agar program yang baik ini boleh berjalan sesuai dengan agenda dan tujuannya dari awal. Terima kasih untuk teman-teman yang menyaksikan video ini.